Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu. Oke, terima kasih karena saya sudah diundang di rumah Ibu Ar. Ya, sudah puluhan tahun saya tidak jumpa beliau Bapak Ibu. Tapi sebelumnya perkenalkan, nama saya Hamka Sofian Bapak Ibu. Saya beralamat di Sunggal Kanan, dari Pamtirta Nadi masuk ke dalam. Oke Bapak Ibu ya. Oke, jadi sore hari ini kita berbagi Bapak Ibu, berbagi informasi, sharing. Ya, saya tidak mengajari dan saya tidak menggurui Bapak Ibu. Kita harus paham. Artinya kita harus paham dengan apa yang mau kita lakukan. Kita harus paham dengan uang yang kita letakkan di dalam konsep kita ini nanti Bapak Ibu. Ini yang terpenting. Karena banyak pengalaman-pengalaman kita di luar sana yang 1-2 bulan, yang 3 bulan uang itu hilang Bapak Ibu. Kita nggak tahu. Oke? Artinya hari ini saya ingin memberikan satu pemahaman Bapak Ibu yang saya katakan bukan pemahaman kita menggurui, tidak. Tapi ini penting Bapak Ibu. Pentingnya di mana Bapak Ibu? Kita sudah cukup berumur, kita sudah cukup punya pengalaman, kita sudah punya jam terbang dalam sebuah bisnis Bapak Ibu. Tapi yang saya tawarkan, yang ingin saya sampaikan ini bukan sebuah bisnis Bapak Ibu. Tinggal tergantung Bapak Ibu, apakah ini layak dijadikan sebuah bisnis atau tidak Bapak Ibu. Kenapa saya katakan ini bukan bisnis Bapak Ibu? Sama seperti ada ruko dijualan di depan sana, dijual, ruko dijual. Oke Bapak Ibu ya. Karena saya melihat sebuah peluang itu, saya telepon pemilik ruko. Pak, ruko Bapak dijual? Betul. Kalau saya mendatangkan sebuah orang pembeli, ada nggak keuntungan buat saya Bapak Ibu? Ada. Bisa nggak saya jadikan itu bisnis Pak? Bisa nggak itu saya jadikan sebuah peluang? Bisa. Ini sama Bapak Ibu. Ya, saya melihat ini bukan karena saya melihat menjalankan bisnis ini. Karena saya melihat peluangnya. Tidak ada seperti ini saya ditawarkan, nggak ada Bapak Ibu. Saya semua belajar dari website. Saya belajar semua dari website. Tidak ada upline saya, tidak ada founder saya ataupun leader, tidak ada. Saya semua bertanya melalui website. Oke Bapak Ibu ya. Jadi hal yang mau kita bicarakan hari ini adalah tentang trading. Ada yang pernah kena dalam dunia trading Bapak Ibu? Ada Bapak Ibu ya? Ada yang pernah bermain dalam dunia trading Bapak Ibu ya? Ini saya kasih sedikit pemahaman Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita bisa pahami. Trading itu adalah sebuah perdagangan Ibu. Trading. Oke, trading ini adalah sebuah perdagangan. Oke, tidak ada orang yang dirugikan dalam dunia trading sebenarnya. Betul nggak Bapak Ibu? Karena ini dagang. Trading ini dagang. Apa yang diperdagangkan? Mata uang. Oke, perdagangan mata uang, emas dan mata uang dan sebagainya. Betul nggak Bapak Ibu? Jadi kalau trading ini perdagangan, di sini ada yang korban, itu namanya bukan trading Bapak Ibu, tapi namanya investasi. Betul nggak? Trading ini bukan sebuah bisnis investasi Bapak Ibu. Oke, trading ini ada untung, ada rugi, betul nggak Bapak Ibu? Bahkan ada yang bangkrut, betul nggak Bapak Ibu? Yang namanya dagang. Kalau kita kembali ke konvensional, dagangnya di mana? Contoh di pasar Bapak Ibu. Di pasar, oke di pasar. Di pasar ini ada penjual, ada pembeli, betul nggak Bapak Ibu? Ada yang untung, ada yang rugi, betul nggak Bapak Ibu? Bahkan ada yang bangkrut. Jadi kalau orang dagang di pajak Melati atau di pasar sentral dia bangkrut, itu dikatakan korban. Tidak Bapak Ibu. Bagaimana dengan dual trading? Sama nggak Bu? Sama ya? Cuma yang selama ini harus kita pahami, ya, dalam dunia trading itu tidak ada korban. Tapi ada orang untung, ada orang rugi, ya kan? Bahkan ada orang bangkrut. Kalau dalam dunia trading namanya MC Bapak Ibu. MC. MC ini apa? Margin call. Artinya margin call, uang kita habis. Trading ini bukan scam Bapak Ibu. Trading ini bukan scammer. Oke Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita trading di mana Bapak Ibu? Kita trading itu di pasarnya itu adalah di Meta 4 Bapak Ibu. Ini pasarnya. Betul nggak? Di sinilah perdagangan kita Bapak Ibu. Kita dagangnya di sini di Meta 4. Oke ya. Jadi kalau kita mau dagang di Meta 4 berarti kita harus memiliki yang namanya broker Bapak Ibu. Yang selama ini saya tanya Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu kemarin trading langsung ke broker atau tidak? Tidak, saya pastikan Bapak Ibu. Uang Bapak Ibu berada di dalam satu perusahaan namanya PT A sampai dengan Z, betul nggak? Tidak di broker uang Bapak Ibu. Kalau di broker ini, uang Bapak Ibu kapan saja boleh diambil Bapak Ibu. Kapan saja. Broker tidak pernah melok dana Bapak Ibu ataupun menahan dana Bapak Ibu, tidak. Sama seperti uang Bapak Ibu ada di bank. Kapan aja boleh diambil nggak? Boleh Bapak Ibu. Kecuali dalam skala besar. Butuh proses, butuh waktu, betul nggak? Sama Bapak Ibu. Tapi cuma apa resiko kita dalam dunia trading Bapak Ibu? Resikonya ini Bapak Ibu. Kalau untung rugi itu biasa Bapak, itu namanya dagang, betul nggak? Yang selama ini
yang dia korban dalam sebuah trading katanya, walaupun saya mengatakan itu bukan korban, kan gitu kan, itu korban investasi sebenarnya Bapak Ibu, bukan korban trading. Kalau trading itu MC Bapak Ibu. Ada banyak teman kita di luar sana yang trading secara manual ya, main sendiri, untung sendiri, rugi sendiri. Ketika dia MC, apa dia telepon Polda Bapak Ibu? Tidak. Apa yang dia lakukan? Dia top up lagi. Kalau kita usaha, kita bangkrut, masa kita mau marah-marah sama tetangga kita? Kan nggak Bapak Ibu? Tidak ya, kenapa? Apa yang harus kita lakukan ketika kita usaha, kita bangkrut? Ya, cari uang lagi kalau mau usaha lagi, betul nggak? Sama, betul nggak Bapak Ibu? Tapi yang terjadi selama ini, trading itu dibisniskan. Ya, dibisniskan. Yang bisniskan siapa? Ini Bapak Ibu. Oke, ini yang bisniskan. Dia bekerjasama dengan broker, ataupun dia menciptakan ataupun membuat broker sendiri, betul nggak? Ini Bu, ini biar sama persepsi kita Bapak Ibu. Apakah hari ini yang ingin kita sampaikan ini sama nggak seperti yang lain? Betul nggak Bapak Ibu? Kalau sama Bapak Ibu, silakan. Tidak perlu Bapak Ibu mengambil satu keputusan di sini. Tidak perlu ini dipikirkan Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu ya, ini biar sama persepsi kita. Oke Bapak Ibu, bersama saja persepsinya. Ini hanya sebuah open new mind, artinya kita membuka pola pikir kita. Kita harus hijrah. Yang selama ini kita bergabung dalam sebuah bisnis karena melihat hasilnya, betul nggak? Lupakan dulu hasil Bapak Ibu. Yang namanya dagang, yang namanya usaha, pasti ada hasil, benar nggak? Tinggal relatif besar atau kecil. Tapi banyak teman-teman di luar sana termotivasi karena hasil Bapak Ibu. Oh, karena hasilnya besar. 1 bulan balik modal. 3 bulan kita kaya. Tidak ada di dunia ini yang kaya dengan cara instan Bapak Ibu. Saya pastikan. Usia kita bertambah loh Bapak Ibu. Hari-hari kita sujud dan sebagainya. Tapi kita masih mau menjalankan satu bisnis yang scammer. Ya, yang scammer Bapak Ibu. Oke. Apa yang ingin kami sampaikan Bapak Ibu? Apa yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu? Oke, tadi tentang trading. Artinya yang ingin saya sampaikan adalah trading. Tapi kita harus buka dulu pola pikir kita. Apa sih itu trading, betul nggak? Ya, tetangga saya kena korban trading, Pak. Jual rumah karena trading, betul nggak? Ya, kemarin kena di PTS trading juga katanya, betul nggak? Ya, sebenarnya mereka itu bukan korban. Korbannya mereka itu bukan karena tradingnya, tapi korbannya itu karena termotivasi karena hasilnya. Yang memberikan hasil siapa? Perusahaan, betul nggak? Tidak ada trading itu menjanjikan keuntungan 1%, 2%, nggak ada Bapak Ibu. Kalau ada, itu money game. Trading itu adalah sebuah perdagangan. Hari ini kita makan di satu tempat, mungkin rame. Untung dia bagus, betul nggak? Besok kita makan lagi, oh kok sepi kan itu. Itulah kan dagang ya. Kan dagang. Ada untung, ada rugi, kan gitu kan? Nggak ada dalam sebuah trading itu menjanjikan keuntungan 1% per hari. Oh, tidak ada Bapak Ibu. Kalau ada, itu money game. Ya, kalau ada itu money game, itu namanya investasi, betul nggak? Mengkambing hitamkan yang namanya trading, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu ya. Broker kita namanya Unicorn FX, Bapak Ibu. Ini broker kita. Unicorn, Unicorn. Tulisan saya jelek, Bapak Ibu ya. Unicorn FX. Ini broker kita. Broker kita berasal daripada Jepang. Dia terregistrasi di Inggris. Oke, Bapak Ibu, ini broker kita. Broker kita ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu jago trading, kalau Bapak Ibu pandai trading, silakan Bapak Ibu trading secara manual, oke, menggunakan broker kita Bapak Ibu. Silakan. Silakan. Tapi kalau kita nggak pandai trading, apa harus kita lakukan? Unicorn memberikan kita kesempatan untuk menyewa softwarenya Bapak Ibu. Ini softwarenya. Softwarenya. Atau bahasa orang kampung robot. Ya, softwarenya. Kita tradingnya menggunakan broker Unicorn dengan softwarenya ini. Apa nama softwarenya Bapak Ibu? Nama produk software kita itu adalah iPro FX Bapak Ibu. iPro FX. Ini nama produk kita Bapak Ibu. Ini produk kita. Saya sudah menggunakan produk iPro FX ini 1 tahun 6 bulan yang lalu Bapak Ibu. 1 tahun 6 bulan yang lalu. Saya sudah menggunakan ini bersama teman-teman saya. Kan gitu. Mungkin Bapak Ibu belum pernah mendengar namanya iPro FX, produknya, brokernya Unicorn FX, betul nggak? Belum ada boomingnya. Tapi saya sudah kembangkan ini di 7 provinsi Bapak Ibu. Banyak investor-investor yang bermain dengan saya. Leader baru-baru ini saja. Pemain baru-baru ini saja. Oke Bapak Ibu ya. Jadi broker kita Unicorn FX, dia bisa kita menggunakan softwarenya kalau kita tidak paham trading Bapak Ibu. Tapi kalau kita paham trading, silakan Bapak Ibu manual menggunakan broker Unicorn FX kan gitu. Karena banyak kelebihannya di dalam sini kan gitu. Oke Bapak Ibu ya.
Jadi kalau kita gunakan softwarenya atau kita menggunakan iPro Apex-nya bagaimana Pak? Kan gitu. Di sini softwarenya tidak dijual belikan Bapak Ibu. Produknya tidak dijual belikan. Oke, iPro Apex ini tidak dijual belikan Bapak Ibu, tapi sistemnya disewa. Sewanya hanya 1 tahun Bapak Ibu. Sewanya 1 tahun. Kalau menurut Bapak Ibu ini lancar, ya silakan sambung lagi 1 tahun perpanjang kontrak. Kalau usaha kita nggak lancar ya nggak usah perpanjang, betul nggak? Kalau manfaat produk ini bagus menurut Bapak Ibu, silakan. Gunakan lagi produknya, gunakan lagi layanannya, betul nggak Bapak Ibu? 1 tahun yang paling murah itu softwarenya $20 Bapak Ibu. 1 tahun $20. Berarti kurang lebih 300-200 ribu lah. 320 ribu. 320 ribu Bapak Ibu. Kita menyewa lapak di depan Indomaret 1 bulan 500 ribu, betul nggak? Sewa lapak di sana loh. 1 bulan 500 ribu. Belum biaya maintenance dan sebagainya. Belum kita mau buka steering dan sebagainya. Ini dengan 320 ribu, kita sudah sewa untuk 1 tahun Bapak Ibu. Untuk 1 tahun. Oke? Dengan software $20 ini, mampu menampung dana kita yang dikelola untuk ditradingkan, itu tidak lebih daripada $100 Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu ya? Tidak bisa lebih. Kapasitasnya ada hanya $100 yang diperdagangkan. Atau yang ditradingkan di dalam broker unicorn. Yang mentradingkan siapa Bapak Ibu? Software tadi ini, karena pengganti kita dia nih Bapak Ibu. Dia adalah pengganti kita. iPro ini adalah pengganti kita, karena kita tidak paham trading. Kita tidak mengerti trading, betul nggak? Ini penggantinya. Oke Bapak Ibu ya. Yang kedua, software kita $70 Bapak Ibu. 1 juta lebih 1 tahun. Mampu menampung kapasitas untuk yang bisa kita tradingkan itu $100 sampai dengan $1000 Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu ya, tidak bisa lebih daripada $1000. Bapak Ibu hanya sewa ruko kecil saja ini. Mau jualannya bertambah besar, tambah besar, sewa lagi ruko sebelahnya, betul nggak? Itulah ilustrasinya. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Oke, software yang berikutnya itu harganya $120 Bapak Ibu. Oke, 1 tahun mampu menampung kapasitas untuk yang bisa kita tradingkan itu $100 sampai dengan $2000. Oke, yang berikutnya $400 Bapak Ibu. 1 tahun mampu menampung $100 sampai dengan $5000 Bapak Ibu. Oke, yang terakhir Bapak Ibu, software kita $700. Mampu menampung kapasitas $100 sampai dengan $10.000 Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu ya. Ini bukan modal Bapak Ibu. Ini deposit kita di dalam unicorn, deposit, depo di dalam unicorn. Kapan saja uang ini Bapak Ibu boleh ambil. Hari ini contoh Bapak Ibu deposit, nanti malam mimpi buruk nih, silakan tarik uang Bapak Ibu. Silakan tarik deposit Bapak Ibu. Tapi ini adalah uang yang kita bayar 1 tahun, uang sewa. Bisa kita ambil lagi? Tidak bisa. Di mana-mana uang sewa itu nggak boleh kita minta lagi. Itu hukumnya Bapak Ibu ya. Ini uang hilang. Inilah modal kita Bapak Ibu. Tapi ini bukan modal kita. Ini deposit kita yang kapan saja Bapak Ibu depositkan malam ini, hari ini, nanti malam berantem di rumah, tarik deposit Bapak Ibu. Mau masuk lagi? Silakan. Karena ada kesempatan, karena kita 1 tahun kan. Oke Bapak Ibu ya, bisa dipahami ya. Tapi selama software ini bekerja dan deposit kita ada di dalam, dia akan menghasilkan keuntungan minimal 1 bulan itu 8% sampai dengan 30% Bapak Ibu. Oke ya. 8% ini belum pernah terjadi Bapak Ibu. Bulan kemarin kita Desember itu 20% Bapak Ibu. Ya. Jadi 2021 di bulan Februari sampai 2021 Desember itu menghasilkan keuntungan profit ya. Profit 139% total. Di bulan apa? Di tahun 2022 kemarin, Januari sampai dengan Desember bulan kemarin, total kita mendapatkan profit 160 sekian persen Bapak Ibu. Total. Oke Bapak Ibu ya. Itu profit Bapak Ibu. Modal kita masih di dalam. Deposit kita masih di dalam. Oke Bapak Ibu ya, ini akan menghasilkan. Jadi kalau yang $1000, ya kan kita bisa menghasilkan keuntungan dalam hitungan rupiah kurang lebih 1 bulan 2 juta sampai 4 juta Bapak Ibu, 1 bulan. Oke, 2 juta sampai 4 juta 1 bulan. Itu apanya? Sampai kapan? Sampai modal kita ini ada di dalam Bapak Ibu, deposit kita masih ada di dalam. Oke, sampai deposit kita ada di dalam. Jadi simpel ya. Inilah modal kita Bapak Ibu yang kita katakan hilang, ini hangus. Uang sewa. Uang sewa di mana-mana nggak bisa kita minta lagi. Oke Bapak Ibu ya. Di sini deposit ini kapan saja Bapak Ibu tidak suka silakan tarik uang Bapak Ibu.
Oke, keuntungan kapan saja kita boleh ambil. Hari ini profit minimal keuntungan berapa bila kita ambil? $20 Bapak Ibu. Kita boleh tarik ke rekening, oke, ke rekening, ke USDT, oke, ke BTC, ke Litecoin. Terserah Bapak Ibu. Oke? Dan Bapak Ibu tidak perlu menyerahkan uang kepada kita untuk membeli sebuah robot ataupun mendepositkan uang ini. Tidak perlu. Karena kita tidak punya hak untuk menerima dana klien. Saya hanya memberi spesifikasi, ini begini, caranya bagaimana? Kita kasih tahu. Oke, karena kita langsung berurusan dengan broker Bapak Ibu. Kita langsung berurusan dengan sini, dengan broker. Kalau tidak tahu bisa minta ajarin ataupun dibantu. Ya, oke seperti itu Bapak Ibu. Sampai di sini kita paham Bapak Ibu? Paham ya? Karena ini kita hapus nanti, ini konsep pasif. Ini pasifnya Bapak Ibu. Oke, keuntungan kita ya hanya 8 sampai dengan 30%. Teman saya ada 1 tahun lebih Bapak Ibu tidak ada cerita sama siapapun. Sampai hari ini. Nggak ada cerita dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bapak Ibu. Kenyamanan. Jangan lihat keuntungan Bapak Ibu, tapi lihat kenyamanannya bagaimana. Keuntungan ini kecil Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu 1 bulan dapat 10% dibandingkan dengan investasi di luar sana ya jauh dong. Betul nggak? Jauh nggak? Karena di sini tidak ada menjanjikan apapun. Nggak suka tarik uang Bapak Ibu. Nggak suka silakan tarik. Kan gitu kan? Oke Bapak Ibu ya, bisa dipahami ya. Oke. Kita bicara bisnisnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau melihat ini sebuah bisnis. Ya. Bapak Ibu melihat sebuah bisnis, silakan Bapak Ibu, kita bicara di 2 tempat. Oke, kita bicara di 2 tempat. Yang pertama kita bicara di iPro FX. Oke, yang kedua adalah kita bicara di Unicorn FX Bapak Ibu. Unicorn FX. Unicorn FX ini adalah sebuah broker Bapak Ibu. Oke. Dari deposit member yang $100, $1.000, $5.000, $10.000, uang itu 100% milik klien Bapak Ibu. Milik member yang kapan saja dia boleh tarik. Dia tidak memberikan apapun di situ. Oke Bapak Ibu ya. Dari uang member tadi itu ya kapan saja boleh tarik, kalau dibagi-bagi mau untuk apa? Kapan dia boleh narik, betul nggak? Oke Bapak Ibu ya. Sehingga dana member kita ini, dana klien, dana Bapak Ibu di sini kapan saja boleh tarik karena dana Bapak Ibu tidak dibagi-bagi. Yang dibagi-bagi di mana Bapak Ibu? Yang di iPro Bapak Ibu. Yang $20, $70 tadi kan uang hilang. Uang hangus, betul nggak? Itulah yang diberikan kepada kita dengan secara konsep networknya. Oke? Dari sewa robot, orang yang kita ajak, kita mendapatkan satu namanya bonus sponsor Bapak Ibu. Oke ya? 20% dari sewa robot Bapak Ibu. 20%. Sorry, 20% Bapak Ibu. Oke ya? Ini dia, 20% dari sewa robot. Contoh kita mengajak si A tadi ngambil robot $70. Kita dapat 20% dari $70 Bapak Ibu. Kita dapat 20% dari $70. Oke ya? Dari sewa robot. Dari uang deposit tidak. Karena uang deposit dia kapan saja boleh ambil. Hari ini dia deposit, nanti malam dia berantem sama istrinya. Tarik uangnya kan gitu. Oke ya? Ini dia. Oke, ini yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, ada namanya bonus pasangan. Oke, bonus pasangan kita dapat 10%. Oke, contoh tadi kita ngajak si A. Terus kita ngajak si B lagi. Dia sewa robot $120. Oke, terjadi pasangan nggak? Terjadi pasangan, kita dibayar 10% dari kaki kecil. Sisa dia menunggu, carry forward. Oke Bapak Ibu ya, dia menunggu. Oke, cuma untuk mendapatkan bonus pasangan ini, dia ada rumusnya. Kalau kita joinnya $20 deposit robotnya, ini dikali 150% sama dengan $30 per hari. Potensi income-nya. Ya, jadi kalau kita ngambil, kita boleh nambah robot ini. Boleh nambah robot sebanyak-banyaknya. Contoh, kita sudah kaki gajah ini, di sini besar, di sini besar. Kalau kita hanya $20 kan bisa plus out. Bisa limit dia kan gitu kan. Nah, jadi untuk mengantisipasi limitnya atau plus outnya, tambahkan aja robot $70 atau 120. Berarti di dalam ini ada berapa kan gitu. Contoh kita nambah 120, berarti 120 ditambah ada 20 kan gitu kan. Berarti total ada $140 kan gitu ya. Dikali 150%. Ini rumusnya. Berapa perharinya? Oke Bapak Ibu ya, bisa dipahami ya? Bisa. Ini 2 tempat yang berbeda Bapak Ibu. Ini 2 web yang berbeda. Web ini dengan web ini beda. Oke ya.
Ini tempat kita untuk menyewa robot, di sini tempat kita untuk deposit. Oke, tidak ada reward, hanya 2 item bonus saja Bapak Ibu. Tidak ada 1000 kiri, 1000 kanan, dapat mobil ambulan, nggak ada. Nggak ada Bapak Ibu ya. Cuma di sini dia memberikan kompetisi. Bagi saya, orang lama, dan bagi ibu, orang baru, Bapak Ibu, layak untuk bertarung, untuk mendapatkan kompetisi. Contoh, ibu jago sponsor, sponsorin aja iPro, produk kan gitu kan. Banyak sponsor, ternyata ibu kompetisi menang. Oke, satu kategori ini dia ada 5 pemenang. Contoh top sponsor robot kan gitu kan. Pemenangnya ada 5 orang. Juara 1 dapat $4.000, juara 2 dapat sekian ribu dolar, juara ketiga dapat sekian ribu dolar. Itu per 3 bulan namanya kompetisi. 1 tahun ada 4 kali. Kalau kita bisa menang 3 bulan pertama, 3 bulan kedua, 3 bulan ketiga, dapat uang 3.000, 4.000, 5.000 contohnya lah ya kan. Ya, 3 kali berturut-turut atau 4 kali berturut-turut, ibu sudah layak masuk ke dalam kompetisi yang lebih besar lagi untuk mendapatkan hadiah mobil cash 1 tahun. Siapa terhebat? Contoh ibu terhebat dalam 1 tahun. Income terbesar dalam top sponsor. Begitu juga top pairing. Top bonus pasangan. Dia dihitung. Dia tidak ada reward. Kalau reward kan saya saja yang dapat Pak. Karena saya orang pertama. Udah pasti leadernya. Siapa duluan? Amka. Ya kan, pasti Hamka yang dapat, tapi ini peluangnya sama. Ibu dan saya, bapak dan saya semua wajib kalau mau. Ini duit free. Selain bonus sponsor dapat, hadiah dapat kan gitu kan? Itu kan uang free. 1 tahun kalau kita bisa kerja keras, bisa dapat mobil mewah kan gitu. Oke Bapak Ibu ya? Oke, ini kompetisi, tidak ada reward. Bonus yang dikeluarkan hanya sponsor 20%, pairing 10% Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu ya? Selesai kita di sini. Terus apa yang kita dapatkan di dalam unicorn Bapak Ibu? Tadi kalau saya berbicara, deposit kita tidak dibagi-bagi. Terus apa keuntungan kita ngajak Bu Ar dan kawan-kawan, betul nggak? Bahkan dari keuntungan Bapak Ibu 8 sampai sekian persen saya tidak dapat. Teman-teman tidak dapat, yang mengajak Bapak Ibu tidak dapat. Tidak ada bagi hasil. Kalau di luar sana kan ada untung Bapak 30%, bagi hasil 70-80. Ya kan? 30-40 dan sebagainya. Betul nggak Bapak Ibu? Ya? Jadi simpel. Oke Bapak Ibu, jadi di sini simpel. Oke, dari deposit kita tidak mendapatkan apapun Bapak Ibu. Oke, apa yang kita dapatkan? Kita mendapat yang namanya rabat Bapak Ibu. Rabat. Oke, rabat ini apa Bapak Ibu? Rabat ini adalah keuntungan broker yang dibagi kepada kita Bapak Ibu. Oke, rabat ini adalah keuntungan broker yang dibagi kepada kita. Kalau di dalam trading itu ada namanya open posisi, buy atau sell, jual atau beli. Ya kan, untung atau rugi kan gitu. Setiap dia jual, untung atau rugi. Setiap dia beli, untung atau rugi. Oke Bapak Ibu ya. Jadi dari buy atau sell, broker itu keuntungannya dari situ Bapak Ibu. Dari setiap open posisi. Itu namanya rabat. Rabat ini dibagi kepada kita berapa Bapak Ibu? $12 per lot. Oke Bapak Ibu ya. Tapi $12 ini dibagi ke 15 level di bawah kita. Sesuai dengan peringkat Bapak Ibu. Oke, sesuai dengan peringkatnya. Oke, sesuai dengan peringkatnya Bapak Ibu ya. Ini dia, rabat itu dibagi $12 per lot, dibagi ke 15 level atau 15 generasi di bawah kita. Generasi pertama, kedua, ketiga, keempat, dan sampai dengan 15. Tapi sesuai dengan peringkat kita, kehebatan kita. Oke Bapak Ibu ya. Begitu Bapak Ibu level 1, Bapak Ibu dapat $3. Level 2 Bapak Ibu dapat $2, level 3 Bapak Ibu dapat $1, level 4 sampai dengan level 15 Bapak Ibu dapat $0,5 Bapak Ibu. Oke, bagaimana cara kita untuk bisa mendapatkan sampai level 15 Bapak Ibu? Semua ada perjuangannya. Oke Bapak Ibu ya. Begitu Bapak Ibu deposit saja $100, Bapak Ibu sudah peringkatnya samurai trader. Peringkatnya samurai trader. Semua kita dasarnya peringkatnya samurai trader. Kalau di produk zaman dulu distributor. Iya. Naik ke sini kan gitu kan. Nah, ini kita peringkat kita samurai trader. Siapapun Bapak Ibu mau join 1 miliar pun tetap peringkatnya samurai trader. Oke. Walaupun kita orang awal, karena kita orang awal. Oke, samurai trader ini berhak memakan 1 level Bapak Ibu dari orang yang kita sponsori depositnya. Tapi bukan dari depositnya. Saya sudah ceritakan tadi, dari transaksinya. Bukan dari keuntungannya, bukan dari uang dia, tapi dari setiap robot memperdagangkan uang kita. Transaksi namanya. Oke, kita makan 1 level saja Bu, level 1 saja. Ini peringkat kita samurai trader. Kalau kita banyak mensponsorin orang, ya banyak kita dapatkan. Oke?
Oke Bapak Ibu ya, bukan dari jumlah depositnya ya, tapi dari transaksinya. Nanti kita boleh belajar di situ. Oke. Peringkat kedua namanya Damyo Trader Bapak Ibu. Syarat untuk menjadi seorang Damyo Trader, total sponsor derek kita ini, total sponsor kita ini, omsetnya itu $5.000 Bapak Ibu. Di sini contoh 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000. Ada 5, 1.000, 1.000, 1.000, berarti total 5.000, kita sudah peringkat Damyo Trader. Ketika kita Damyo Trader, kita berhak memakan rabat ini sampai dengan 6 level ke bawah. Oke Bapak Ibu ya. 5.000 kecil lah. Begitu orang join satu orang 5.000, kita sudah peringkat Damyo Bapak Ibu. Oke. Tapi peringkat Damyo ini bisa naik turun. Damtrek. Iya. Damyo Bapak Ibu. Oke. Damyo Trader. Oke ya. Oke. Damyo Trader ini hanya omset direct sponsor $5.000. Satu orang join 5.000, deposit 5.000, ngambil robot yang 400, deposit 5.000, kita langsung Damyo Bapak Ibu. Begitu kita Damyo, kita makan 6 level Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu ya. Jadi peringkat kita Damyo Trader Bapak Ibu. Syarat untuk menjadi seorang Damyo Trader, dia bicara omset. Berapa omsetnya direct sponsor? $5.000. Kita sudah Damyo Trader. Begitu kita peringkat Damyo Trader, kita berhak memakan 6 level rabatnya. Betul nggak? Berarti level 1, 2, 3, level 4 dan sampai 6. Betul nggak? Kita makan. Oke Bapak Ibu ya. Yang peringkat berikutnya, yang ketiga adalah Shogun Trader Bapak Ibu. Alhamdulillah saya sudah peringkat Shogun Trader Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu ya. Apa syarat untuk menjadi seorang Shogun Trader Bapak Ibu? Di sini dia tidak bicara omset, tapi kepemimpinan. Leadership dia bicara. Kita harus ciptakan, kita harus bangun 3 kaki ini. Di sini ada Damyo, di sini ada Damyo, di sini ada Damyo. Walaupun itu di kedalaman manapun ada 3 kaki Damyo. Di 3 kaki yang berbeda, maka kita sudah Shogun Trader Bapak Ibu. Begitu kita Shogun Trader, kita sudah makan rabat ini sampai 15 level Bapak Ibu. Habis semua rabat ini kita makan. Plus, Bapak Ibu dapat tambahan lagi, bonus 2%, itu GSI namanya. Group Sales Incentive. Dari setiap omset ataupun deposit baru yang masuk. Baik itu top up, baik itu deposit baru. Oke Bapak Ibu ya, 2%. Ini lumayan Bapak Ibu. Kalau omset Bapak Ibu dari penjualan Bapak Ibu, dari grup penjualan Bapak Ibu ada $100.000 satu bulan, depositnya, Ibu makan 2%. Ini tambahan. Ini dibayar 1 bulan 2 kali. Oke, kalau rabat setiap hari Bapak Ibu. Hari ini trading, besok pagi makan rabat. Hari ini trading, besok pagi makan rabat. Oke Bapak Ibu ya. Inilah kerja yang membangun aset Bapak Ibu. Kalau di luar sana Bapak Ibu main network itu belum kerja membangun aset. Kenapa? Prospek terus. Betul nggak? Di sini, satu saja yang Ibu sponsori, dia deposit 5.000 saja, atau $100 saja, atau $1.000 saja, 1 tahun Ibu makan rabat dari dia. Sampai dia tidak tarik modal. Untuk menjaga dia tidak tarik modal, bangun hubungan baik. Jalin hubungan komunikasi yang baik. Pak, Bu, udah WD. Udah tahu cara WD Bapak Ibu? Ya? Ini dia. Belum ada di luar sana Bapak Ibu. Di sini kita kerja betul-betul membangun aset. Sehingga ketika dia tahun 2, dia menikmati manfaat produk kita dengan hasil yang cukup lumayan, dia perpanjang lagi tidak? Perpanjang lagi. Oke Bapak Ibu ya? Jadi begitu kita Shogun Trader tadi hanya cukup mempertahankan 3 Damyo di bawah kita sudah makan 15 level plus GSI 2% Bapak Ibu. Peringkat yang berikutnya yang keempat adalah Emperor Bapak Ibu. Emperor ini terakhir peringkat kita. Oke. Hanya kita membina 4 kaki, di bawah kita ada Shogun Trader, di sini Shogun Trader, di sini Shogun Trader, di sini Shogun Trader Bapak Ibu. Ada 4 Shogun, kita maka Emperor. Rabat sama, tetap makan 15 karena rabat tidak ada lagi di bawah. Semua sama, peringkat Shogun sama peringkat Emperor, rabatnya 15 level. Apa kelebihannya ketika kita posisi Emperor? Kita kelebihannya Bapak Ibu, GSI ini tadi kita makan 3% GSI. GSI, Group Sales Incentive Bapak Ibu. Itu 3%. Ini luar biasa Bapak Ibu. Satu peringkat lagi. Doakan di bulan ini saya sudah peringkat Emperor. Bulan ini saya peringkat Emperor, insya Allah. Doakan Bapak Ibu ya. Oke? Ini saja Bapak Ibu, tidak ada lagi. Konsepnya hanya sesederhana ini. Tinggal kita bisa mencerna atau tidak. Melihat peluangnya atau tidak. Atau kita hanya melihat hasilnya saja. 8 sampai sekian persen. Kan gitu. Ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Itu saja bisa saya sampaikan, lebih dan kurang.